beribadah untuk memuji menyembah Tuhan kita, amin. Ini adalah ibadah online. Biarlah setiap kita semua yang hadir di sini, kita berikan hati kita dengan sungguh-sungguh. Kita mau saling menyatu, walaupun mungkin duduknya tidak berdekatan, tetapi hati kita tetap satu untuk menyembah Tuhan, amin. Berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Memasuki area holy ground di tempat ini, saudara. Jangan takut, gak ada virus corona. Yang ada adalah pemulihan. Oleh darah Yesus yang sakit disembuhkan, amin. Oleh darah Yesus yang mengalami letih lesu, beban berat, mengalami kelemahan, Tuhan berikan jalan keluar, Tuhan berikan kekuatan. Percaya bahwa Dia sudah mati bagi kita. Hari ini Jumat Agung, mari kita bersukacita karena darah Yesus membebaskan kita. Sambil kita memperingati korbannya di atas kayu salib, yang begitu mulia, begitu luar biasa, penderitaan yang sangat dahsyat, yang tidak bisa ditanggung oleh manusia siapapun kecuali hanya Yesus saja. Dia anak Allah, Dia telah memberikan hidupnya, nyawanya, dan pasti Dia pun akan dengan hal yang luar biasa. Rohani, jasmani, jiwani, semua Tuhan pasti sediakan yang terbaik. Tuhan berkati setiap kita. Mari kita datang memuji menyembah Tuhan kita dalam doa. Terima kasih Tuhan pada pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur kami boleh datang Tuhan kembali mengadakan ibadah online, walaupun ini adalah ibadah yang saling berjauhan satu dengan yang lain, tetapi kami tetap mau ada dalam satu hati dalam Engkau Tuhan. Mari hadiran-Mu yang kami perlukan untuk hadir di dalam rekaman video online ini Tuhan. Semua boleh mendapat berkat, semua boleh mengalami terobosan daripada kuasa Roh Kudus-Mu dimanapun kami berada. Dimanapun umat-Mu berada menyaksikan video online ini Tuhan, di hari Jumat Agung ini kami percaya ada berkat spesial dari Tuhan yang Tuhan sediakan buat kami semua yang sungguh-sungguh memperhatikan akan ibadah dan memberikan fokus hidupnya dan hatinya hanya kepada Tuhan. Oh Yesus, Engkau sudah mati bagi kami, darah-Mu tercurah atas kami, layak dipuji dan disembah. Kami angkat pujian kami hanya bagi-Mu Tuhan. Yesus, kasih yang hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tidak pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari pujikan sama-sama. Kasih
menghidupkan kami. Oh, tiada yang seperti Kau, tiada yang seperti Kau Tuhan. Seperti-Mu Tuhan. Engkau yang berikan inisiatif untuk keselamatan manusia. Dan kami semua yang percaya, Engkau angkat menjadi anak-anak-Mu. Engkau bebaskan kami, Engkau pulihkan keadaan kami, Engkau memberikan kepada kami satu kebenaran, yaitu Roh-Mu yang senantiasa menyertai dan ada di dalam hidup kami, dalam hati kami. Kami merindukan-Mu Tuhan. Kasih-Mu sungguh terbesar dalam hidup kami. Kasih-Mu sungguh luar biasa. Dan tidak ada kasih seperti kasih-Mu yang Kau telah curahkan bagi kami, Bapa. Oh, terima kasih Yesus. Keselamatan datang daripada-Mu. Dan Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal bagi kami, supaya kami tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oh, sungguh baik, sungguh dahsyat Engkau Yesus. Biarlah nama-Mu kami puji, kami muliakan, Yesus Tuhan. Kami putus puji, kami putus menyembah Engkau. Telah kulihat kasih-Mu, telah menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu.
teduh sejenak, merenungkan betapa kasih Allah begitu sangat luar biasa memenuhi hati kita. Kasih yang bersedia untuk berkorban, untuk memberikan segalanya yang terbaik demi umat, demi manusia yang sangat-sangat dicintainya. Kasihnya merupakan suatu mukjizat terbesar yang boleh kita terima. Jika yang terbesar itu sudah kita dapatkan, percayalah, maka segala yang sederhana, yang kecil, yang tidak seberapa harganya, pasti juga Tuhan akan sediakan buat kita. Percaya bahwa perlindungan Tuhan atas kita luar biasa. Perlindungan yang meluputkan kita daripada segala sakit penyakit, daripada segala keterpurukan, daripada segala kelemahan, baik kelemahan tubuh maupun kelemahan jiwa kita. Mari perkuat terus rohmu, berdoa, berbahasa roh, berserah atas segalanya hanya kepada Tuhan, sebab Dia tahu memberikan yang terbaik buat kita. Mari engkau yang percaya sungguh-sungguh saat ini, yakini, kita mau katakan sama-sama, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia karena ku
Raja kebenaran, Raja keadilan, Dia adalah Raja kehidupan. Amin. Silakan duduk semuanya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita boleh bersukacita dalam hadirat Tuhan. Amin. Sukacita dalam Tuhan memberikan kita pengharapan, memberikan apa yang kita doakan, kita inginkan, Tuhan berikan kepada setiap kita. Asal kita sungguh-sungguh berharap penuh hanya kepada Dia. Kita sungguh-sungguh percaya bisa melakukan, dan sampai detik ini mujizatnya masih ada dan tetap ada bagi semua yang sungguh berharap kepada Dia. Haleluya. Buka hati kita, kita persiapkan diri kita untuk menerima firman Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dalam hati-Mu, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu.
Golgota yang dicurahkan Bapa melalui pengorbanan anaknya yang tunggal untuk menebus setiap kesalahan dan dosa kita, untuk melepaskan kita dari hutang dosa yang tidak bisa dibayarkan oleh apapun dan siapapun selain hanya nyawa Allah itu sendiri. Terima kasih. Mari renungkan pengorbanannya dan katakan, kurasakan kasih-Mu Tuhan mengalir, mengalir, mengalir memenuhi hatiku. Kurasakan kasih-Mu dari indahnya kekudusan-Mu. Silakan duduk kembali, tetap dalam hadirat Tuhan. Mari kita sepakat sehati sepikir berdoa agar supaya firman Tuhan yang akan kita terima benar-benar membuat kita disegarkan kembali, dikuatkan kembali, bahkan kita diberikan keberanian untuk melakukan hal-hal yang benar,
memiliki roh takut akan Tuhan, sehingga kita dapat merasakan sukacita yang dari Tuhan, sehingga apa yang Tuhan karuniakan lewat zat endorfin itu akan membuat kita memiliki daya tahan tubuh yang kuat, sehat. Bahkan segala bentuk virus termasuk corona pun tidak akan mempan terhadap kita. Amin. Bapak, kami naikkan syukur kembali, walaupun kami dengan berat hati untuk beribadah melalui live streaming. Sedangkan jemaat di rumah masing-masing juga mengikutinya dengan tekun. Hambamu yakin dan percaya ini merupakan sebuah bentuk kita sedang menggalang persatuan untuk mencapai kesatuan dengan pemerintah yang telah menghimbau agar supaya ikut berpartisipasi gerejanya sehingga dapat menanggulangi akan bencana COVID-19 ini. Dan hambamu yakin buah daripada ketaatan dan kepatuhan inilah akan mempererat hubungan persatuan yang kokoh sehingga iblis tidak dapat merasuki dan mempengaruhi setiap kami, sehingga kami merasakan hadirat Tuhan akan terus menyertai, karena di mana 2-3 orang berhimpun maka Dia hadir dan memimpin kita. Urapilah kami, baik yang sedang ikut live streaming pagi hari ini maupun di rumah masing-masing. Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Shalom. Senang tora, tetap bersuka cita. Nah, mungkin sempat ya sedikit membingungkan karena di hari Senin hasil daripada perkumpulan saya mendapatkan ya baik berita dari luar yang nggak enak yang bisa membuat kita ini takut untuk beribadah, tapi juga satu sisi WA berseliweran membuat kita ya memiliki rasa takut. Untuk menghindari hal yang salah, maka saya bertindak seperti Daud ketika terjepit. Terus terang, saya sebagai kepala sidang saat ini benar-benar mengalami terjepit. Terjepit apa? Dalam satu sisi, jemaat pun juga pro dan kontra. Ada yang bilang, wani mati kok mau mengadakan ibadah. Satu sisi lain, kok pedih, ya, imannya di mana? Nah, saya kan harus hati-hati untuk menentukan. Lalu ketika saya diperhadapkan dengan demikian, maka saya membiasakan diri disiplin dalam renungan firman Tuhan. Saya mendapatkan dari Yesaya 55. Dan Yesaya 55 itu judulnya adalah seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Lalu pertanyaannya, keselamatan yang dari Tuhan itu dapatnya dari mana? Ya otomatis melalui antara lain ibadah. Nah, ibadah bisa secara korporat berjamaah yang besar, tapi juga bisa secara individu. Namun kita juga tidak bisa hanya individu saja, lalu di rumah saja lalu tidak pernah bersekutu satu dengan yang lainnya. Ya, karena Alkitab sendiri, firman Tuhan yang kita percaya ini mengingatkan jangan membiasakan diri untuk meninggalkan ibadah. Nah, sehingga pada hari berikutnya saya
mempunyai niat, kalau tidak salah saya Selasa mendapatkan berita, lalu saya Rabu berkeinginan untuk mengumumkan lewat WA grup kepada khususnya jemaat. Lalu tahu-tahu ada berita, saudara, tahu ada berita lagi, Tuban sudah masuk zona merah. Nah, jadi membuat saya juga, waduh, kalau zona merah artinya, lalu saya bilang sama beberapa, termasuk anak saya beritahu, ya tunggu sebentar, kan ini kan baru hari Rabu, ya nanti kita kan hari Jumat ibadahnya bisa terjadi atau tidak. Nah, lalu saya mendapatkan berita itu otomatis saya kan juga harus bertanya-tanya, tanya ke sana, tanya kemari. Ya, boleh dikata sangat membingungkan. Ya, ada gereja yang masih tetap, wah enggak apa, gini dan lain sebagainya. Ya, saya tidak urus orang lain, tapi ini saya sekedar menceritakan kepada jemaat kenapa saya lamban. Boleh dikata lamban untuk menentukan sikap jadi atau tidak beribadah. Lalu akhirnya pada hari Kamis, ketika saya kembali menghadap kepada Tuhan dan saya membiasakan diri untuk renungan, saya mendapatkan Yesaya 56. Judulnya keselamatan adalah bagi semua orang. Ya, nanti akan saya terangkan. Ini pengalaman pribadi saya, karena saya harus bertanggung jawab. Ya, misalkan saya mengadakan terus ada terjadi apa-apa, siapa yang tanggung jawab? Saya nanti akan dicari oleh pemerintah. Wah, ini gara-gara begini, tidak nurut, kan begitu. Satu sisi pemerintah kan dia juga tidak membuat sanksi. Ya, pemerintah daerah maksud saya, khususnya Tuban ini kan boleh asal melalui prosedur begini. Lalu saya mengambil keputusan untuk membuat banner di depan yang saudara bisa lihat. Ya, jemaat harus cuci tangan, datangnya sepatunya harus disemprot, ya, lalu dimasukkan kresek atau lalu pakai hand sanitizer, ya, atau ibadah harus pakai masker, ya, dan lain sebagainya. Pokoknya prosedur itu yang kita jangan mengabaikan. Karena virus ini ya jangan dianggap ringan, memang sangat membahayakan kalau kita teledor atau kita tidak waspada. Nah, oleh karena itu saya langsung saya mempersiapkan hari Jumat, karena saya mendapatkan peneguhan dalam Yesaya 56 ini yang nanti akan saya sharingkan kepada jemaat semua, ya, supaya kita tidak terjebak di dalam polemik pro kontra, kok wani ini kok pengetut kok nggak ini nggak itu. Tapi firman Tuhan inilah yang menjadi patokan, ya, petunjuk kita. Ketika saya sudah mengambil keputusan, kan saya bilang, wah gini, kita ibadah nanti jam Jumat jam 5 sore, ya, lalu saya persiapkan segala sesuatunya. Saya semprot dengan disinfektan seluruh gereja ini, semprot ulang kedua kalinya. Ya, saya tidak mengabaikan prosedur untuk bersihan dan pencegahan dan lain sebagainya sepanjang upaya manusia kita yang bisa kita lakukan. Saya lakukan. Tahu-tahu saudara, kemarin sore hari saya mendapatkan telepon dari petugas Polres yang mengimbau tetap tidak mengatakan dilarang. Tapi dengan imbauan itu lalu dia memberikan contoh, ini juga sudah tidak, ini asal mulanya ada beberapa gereja yang ini tidak asal mulanya melakukan ibadah, lalu setelah diimbau pada hasil pertemuan dengan Ahmad, akhirnya mereka juga tidak mau saya harus meralat karena saya sudah mengumumkan hari Jumat dan Minggu ibadah. Nah, akhirnya saya harus melarat.
meralat. Ya. Sehingga ya terjadilah kembali mengadakan ibadah melalui streaming. Nah, coba mari saya ingin ingatkan sebelum kita membaca Yesaya 56 ayat 1 sampai 8 ini, ya, bahwa minggu yang lalu kita ketika ibadah streaming, tema kita adalah bersatu kita untuk bercerai kita bubar, kan begitu. Karena hari-hari ini iblis itu biangnya yang membuat agar supaya manusia itu dikacaukan dan akhirnya terjadi pro kontra dan tercerai berai, tidak bersatu. Nah, jelas ketika tidak bersatu maka akan terjadi kekacauan. Nah, kita jangan mau dikacaukan oleh tindakan-tindakan iblis. Ya, anehnya iblis itu tidak pakai sapi, tidak pakai kebo, tidak pakai gajah untuk memperalat mencerai-beraikan manusia. Iblis itu juga mempergunakan sesama manusia. Nah, oleh karena itu manusia ini kalau tidak waspada, lengah, termakan dengan tipu daya iblis, karena dia adalah pendusta. Anda harus ingat, patokan kita mengetahui karakter iblis adalah pendusta, dia pencuri, dia pembunuh, dan dia adalah pembinasa yang keji. Pada akhirnya melalui dusta, melalui mencuri kebahagiaan, mencuri harta benda kita, lalu membunuh, bisa saja manusia saling membunuh, dan pada akhirnya adalah membinasakan. Itu ujungnya maksud iblis. Nah, berbeda dengan Tuhan, ya, yang kita yakini dia adalah memberi hidup, dia memberikan sukacita, dia memberikan damai sejahtera, dan dia memberikan kelegaan kepada kita. Amin. Nah, oleh karena itu kembali saya harus mengumumkan meralat. Akhirnya dalam meralat itu ada yang ini, ada yang ini, ya sudah, ya. Ada yang masih WA sama saya, itu loh, apa namanya, ada yang mati, ya, ada petugas di Tuban ini, petugas medis yang mati karena corona, sehingga membuat saya juga mikir gimana. Nah, akhirnya setelah saya merenungkan Yesaya 56, coba mari saya akan mengajak saudara untuk merenungkan Yesaya 56. Nanti di rumah Anda membaca Yesaya 55 seluruhnya, karena ini berkaitan, ya. Yesaya 56 ayat 1 sampai 8, ya. Coba mari kita baca bersama-sama, ya. Mudah-mudahan waktunya bisa tidak panjang-panjang, gitu ya. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Nah, coba ya, pelan-pelan hari ya. Kita masih membaca bersama-sama, tapi kita terjemahkan dulu ya, satu persatu. Ya. Taatilah hukum yang mana? Ya tentu hukumnya Tuhan, firman yang paling utama. Tapi juga tidak boleh mengabaikan hukum di mana kita berada di sebuah negara. Ya harus patuh hukum. Lalu tegakkanlah keadilan. Tegakkanlah keadilan. Artinya apa? Kita harus mendapatkan perlakuan yang sama. Kalau sana tidak boleh, ya sini tidak boleh. Kalau sana dihimbau jangan, ya sini ya sama pokoknya kan begitu. Ya, kan mesti begitu. Sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku. Saudara perhatikan, ya.
dengan mentaati hukum dan melakukan keadilan, maka karya keselamatan yang akan datang itu kita akan mendapatkan perlakuan yang adil dari Tuhan. Ya toh? Sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku besar akan dinyatakan. Nah, saudara jangan kaget, di dunia ini kitab Pengkhotbah pun pasal 3 menyatakan di dalam pengadilan tidak ada keadilan. Apakah salah pernyataan? Ternyata tidak. Kan banyak peristiwa-peristiwa sudah dijedok, tahu-tahu tidak salah. Dan artinya kan firman Tuhan benar, di dalam pengadilan tidak ada keadilan. Itu realitanya yang terjadi. Maka hanya keadilan Tuhanlah yang benar-benar adil. Nah, kan gitu-gitu. Nah, saudara, nah, sekarang orang banyak membicarakan tentang keadilan. Nah, kenapa kok ada virus corona? Ya, kenapa kok ada kecelakaan? Kan artinya gak adil gini-gini. Coba saya ingin menjelaskan sedikit, memberikan pencerahan supaya jemaat mengerti. Justru dengan adanya yang paling populer, ada surga, ada neraka. Ini memang karena keadilan Tuhan. Dalam hal apa? Nah, orang benar, orang yang melakukan hukum Tuhan, melakukan keadilan, maka surga itulah yang akan menjadi milik bagiannya. Nah, orang yang melawan hukum dan bertindak tidak adil, maka neraka itulah yang akan menjadi bagiannya. Nah, sama. Kalau soal penyakit, kalau soal kecelakaan ini, ya tergantung masing-masing. Kita yang tidak ngerti urusan masing-masing dengan Tuhan, makanya kita tidak boleh diperkenan untuk menjadi hakim ketika seseorang itu kecelakaan, ketika seseorang itu tertimpa virus corona, meninggal, atau saudara mengatakan itu berdosa dan ini dan ini. Ya, kita nggak ngerti. Sampai di sini jelas, supaya kita jangan terjebak. Kembali saya ingin supaya kita, bangsa kita ini utuh. Jangan sampai ada terjadi nyinyir-nyinyir dan lain sebagainya. Karena itulah yang akan memecah belah bangsa. Tidak fokus kepada kasus atau bencana yang sedang mengancam negara kita. Ya. Nah, coba mari kita lihat di ayat 1 jelas, kalau orang itu mentaati hukum dan melakukan ketegakan keadilan, maka dia akan mengalami apa? Keselamatan dan mendapatkan keadilan. Tidak mungkin Allah itu bertindak tidak adil. Nah, kembali lagi, hanya Tuhanlah yang akan bisa bertindak adil. Masuk ayat 2. Coba mari kita lihat. Ya, ayat 2 ini berkaitan dengan ayat 1, tidak bisa lepas. Berbahagialah orang yang melakukannya. Melakukan apa? Ya tadi melakukan hukum, baik hukum Tuhan dan hukum pemerintah. Ya, lalu juga menegakkan keadilan, melakukan keadilan, tidak adikung. Tidak ada pokoknya itu. Dewi tindas yang minoritas tidak bisa. Nah, berbahagialah orang yang melakukannya, melakukan hukum dan melakukan keadilan. Lalu dan anak manusia yang berpegang kepadanya. Anak manusia yang disebut siapa? Kita, ya. Nah, berpegang kepadanya, titik 2. Nah,
Anda perhatikan ayat firman Tuhan ini, wah kalau sudah teliti titik yotanya itu sangat jelas. Arahannya ada titik 2, artinya apa? Bagi orang yang melakukan hukum dan menegakkan keadilan dan berpegang kepada 2 hal ini, yang ditambah lagi dengan apa? Memegang keadilan itu apa? Titik 2 artinya apa? Diarahkan yang memelihara hari Sabat dan tidak apa? Menajiskannya. Anda perhatikan ya. Jadi orang yang melakukan hukum dan menegakkan keadilan itu istilahnya itu adalah orang yang memelihara hari Sabat. Boleh dikatakan begini, melalui ibadah maka saudara saya dan saya akan membuat bukan manusia jasmani kita tok, tapi manusia rohani. Ingat kembali kepada bahasan kita Hagai. Umat Israel mengatakan bulan waktunya untuk membangun rumah besar. Artinya rumah Tuhan. Bukankah kita ini juga merupakan rumah Tuhan? Jadi rumah rohani kita ini katanya belum waktunya untuk dibangun. Tapi Tuhan bilang, kalau kamu tidak membangun rumah rohanimu dengan baik, kamu cuma mau menitik beratkan dengan rumah jasmanimu, maka kamu nanti akhirnya akan bersusah payah tapi tidak pernah mengenal puas. Bahkan kalau kamu bekerja keras, kamu tidak akan punya tanggung, karena uang hasil daripada jerih payahmu itu kamu masukkan di dalam budi-budinya katanya bocor. Masih ingat pasal 1 Hagai ayat 6? Ya, saya kembali ingatkan kepada saudara, ya kan? Jadi di sini ada sangat berkaitan, karena Tuhan yang sama yang mengarahkan kepada kita untuk tetap berupaya beribadah kepada Tuhan. Memelihara hari Sabat itu artinya kita beribadah. Nah, masih ingat minggu yang sebelum kita membahas bersatu kita untuk bercerai, kita untuk bisa terjadi dan terselenggaranya ibadah umat Israel itu sampai diperjuangkan oleh Tuhan dengan mendatangkan tulah kepada Fir'aun yang melarang. Iya kan? Coba, mari, kalau kita mengerti ini, saya tanya, ibadah perlu nggak? Ibadah perlu atau tidak? Iya, saya harap jemaat mengerti, ibadah itu sangat perlu. Sangat perlu dan sangat penting. Karena disitulah akan membentuk manusia rohani kita ini, yang kalau kuat maka kita akan bisa menguasai, mengendalikan manusia roh jasmani kita yang cenderung untuk terus berbuat dosa, tidak pernah mengenal puas. Nah, kalau saudara perhatikan ayat 2 tadi, arahannya adalah yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskan hari Sabat, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Nah, sekarang saya tanya, kira-kira yang selanjutnya yang terakhir ini kaitannya dengan apa? Ya, yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Anda bisa mengendalikan diri Anda untuk tidak berbuat dosa. Anda bisa mengendalikan diri Anda untuk tidak berbuat jahat, iri, dengki, dan lain sebagainya. Gak akan bisa. Apabila engkau di dalam ibadah itu dengan sungguh-sungguh, engkau memiliki persekutuan dengan Allah secara pribadi dengan sungguh,
maka disitulah akan mendapatkan yaitu buah roh, antara lain penguasaan diri. Nah, mudah-mudahan jemaat ini makin lama makin bisa menangkap, mengerti bahwa di dalam ibadah itu ternyata kita akan memproduk yang namanya buah roh. Dan buah roh itu tidak hanya sekedar musiman, apalagi cuma lebat saja, roh-roh asem, tapi berbuah tetap. Maka ketika buah tetap, yaitu buah penguasaan diri kita tetap, maka kita bisa menghindari yang namanya perbuatan jahat. Ya. Nah, saya tanya, ketika Jumat Agung ini kita peringati, Yesus itu memperjuangkan apa? Ya, dalam hal ini Dia menebus kita, ya, menebus akan harga kegagalan kita dalam menjalani rencana Allah, telah dibayar lunas. Iblis mikir ketika mengolok Yesus lalu berhasil untuk memfitnah dia, lalu ditangkap, lalu dianiaya, lalu diadili, dan bahkan pengadilan yang diadakan itu tidak ada keadilan. Itu jelas. Tapi oleh karena kasihnya terhadap umat pilihannya, dan tidak hanya umat pilihannya saja, kalau saudara melihat judulnya Yesaya 56, keselamatan adalah bagi semua orang. Ada lihat judul, keselamatan adalah bagi semua orang. Jadi surga itu tidak punya orang Kristen, surga itu milik orang semua. Kalau ada orang yang menganggap bahwa surga itu miliknya dia sendiri, nah itu salah kaprah. Tidak. Kalau surga itu milik itu satu golongan, yang itulah yang dikatakan tidak terjadi keadilan. Nah, sampai di sini jelas, ya. Maka kalau saudara ingat peristiwa penyaliban, Yesus berkata, apa? Sudah selesai. Selesai apanya? Sudah selesai, artinya iblis itu sudah rontok ketika dia disalib. Puncak kemenangan Tuhan adalah ketika Yesus disalib di atas salib. Puncak bangkrutnya iblis ya di momen yang sama. Iblis bangkrut, entek resik. Semua kuasanya dilucuti kembali kepada Allah pemegang kuasa. Baik kunci maut dan kunci kerajaan surga ada di tangan Tuhan. Maka bagi kita saudara tidak usah takut, hidup dan mati ada di tangan Tuhan. Nah di situ, ya, amen. Nah, maka kata sudah selesai itu, istilahnya saya katakan tamatlah iblis. Iblis tamat, bukan kita yang tamat, dia yang tamat. Sejak itu dia tidak bisa. Kalau saudara membaca Yohanes 1 Yohanes pasal 5, bahwa iblis itu tidak bisa untuk menjamah kita. Dia cuma bisa menggoda, dia cuma bisa mencobai kita. Nah, ketika kita dicobai, bagaimana caranya menghadapi pencobaan dari iblis? Yaitu tadi, kedepankanlah, produklah buah rohmu. Ketika engkau dibuat begini begitu, ada orang nyinyir, ada orang meminta, seperti saat saya menghadapi ini untuk memberi keputusan, saya punya juga rasanya kecepet piye. Nanti saya selenggarakan salah, nanti tidak selenggarakan katanya saya pengecut, katanya cuma gebar-gebar iman di atas mimbar, tapi tidak berani akan begitu. Nah dilema, nah saya akui dilema. Nah oleh karena itu saya datang kepada Tuhan. Maka Tuhan berfirman,
melalui Yesaya 56 ini, maka saya mempunyai keyakinan, wes apapun, ayo wes akan begitu. Amen. Ya tentunya kita harus berhikmat. Kalau memang pemerintah itu mengimbau begini, ya tetap. Tapi ibadahnya kita tetap. Nanti minggu depan saya akan umumkan yang mau ikut streaming lebih banyak, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, sudah. Ya prosedur seperti ini kita jalankan supaya kita tidak menyalahi aturan pemerintah, kan begitu. Kecuali kalau pemerintah sudah dilarang, tidak boleh. Ya sudah, mandek jaket. Amin. Yuk kita lanjutkan. Nah kira-kira apa tujuannya kalau kita ini disuruh mentaati hukum dan menegakkan keadilan? Lalu apa namanya, yang jelas kita yang menjalankan itu akan disebut bahagia. Tapi tidak hanya untuk kita saja. Maka Tuhan menginginkan, coba, menginginkan dalam hal apa? Ayat 3. Kita baca ayat 3. Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, sudah tentu Tuhan tidak memisahkan aku daripada umatnya. Nah kan begitu. Nah ini ada satu kelompok orang asing yang dulunya artinya orang yang tidak percaya Tuhan, tahu-tahu sekarang ini percaya Tuhan. Lalu nanti mengatakan, karena melihat ulahnya orang percaya, oh ini, kamu tuh. Nah saudara, nah Tuhan ingin supaya kita ini menjadi saluran berkat, menjadi saksi yang hidup, supaya orang yang baru mengenal Tuhan itu, waduh, tidak merasa tidak melakukan tidak adil, diperlakukan hal yang sama. Jadi orang yang baru bertobat, misalkan katakanlah orang itu jahat sekali, orang itu pernah mungkin ini, nah itu pun dia juga punya hak dan kesempatan untuk memperoleh keselamatan. Nah disitulah dia, karena dulunya dia sangat bodoh, mengandalkan cuma kepandaiannya saja, tapi akal budinya tidak jalan. Nah oleh karena itu, apakah tidak nyambung ketika Tuhan awal-awalnya mengajar kepada kita bahwa orang yang berakal budi itu perlu. Pinter kok tidak berakal budi dan dipakai oleh Tuhan, dan begitu. Nah ya semoga saya sedikit mengingatkan ini sehingga kita gitu saudara. Amin. Nah Tuhan tidak menginginkan supaya ada orang asing yang baru bertobat dan seolah-olah dia itu dibedakan. Artinya kan dia mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Coba mari kita lihat tipe orang yang kedua, ya. Dan janganlah orang kebiri berkata, titik 2. Ada perhatikan. Orang kebiri itu apa tuh? Orang yang mandul, ya mandul keuangannya, mandul segalanya, orang yang gagal total gitu, gatot gitu saudara. Lalu dia mengatakan sesungguhnya kering. Artinya dia setelah di dalam mengalami kegagalan, kejatuhan dan lain sebagainya, bangkrut barangkali, lalu dia bertobat. Lalu nanti dia mengatakan, aku bertobat tapi aku kayak pohon yang kering, tidak pulih, artinya tidak mengalami pemulihan. Lalu Tuhan tegas menyatakan dalam ayat 4. Mari coba saudara baca ayat 4. Sebab beginilah firman Tuhan, titik 2, kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari Sabat. Anda perhatikan, orang kebiri tadi yang mengatakan aku tidak mungkin bisa pulih, tidak mungkin bisa kembali. Aku pasti bangkrut, pasti menjadi pecundang, tidak karuan. Tapi Tuhan bilang, orang kebiri semacam kamu, kalau kamu memelihara hari Sabatku dan apa? Yang memilih apa yang ku kehendaki. Anda perhatikan, kehendak Allah itu apa? Masih ingat kan? Dan yang memilih apa yang ku kehendaki. Jadi orang
berkenan, sempurna Roma 12. Nah saudara, dibawa kembali kepada pengertian ini. Dan yang ada perjanjianku. Bukankah kita ini diikat dengan perjanjian yang kekal? Wah, masih ingat Hagai pasal? Ayo coba saudara buka kembali Hagai pasal 2 ayatnya yang ke-6. Ya, Hagai pasal 2 ayat 6. Coba ditayangkan Hagai pasal 2 ayat 6. Ya, sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah, iya, luar biasa. Ya, jemaat yang di rumah tepuk tangan dong. Ya, coba saudara perhatikan baik-baik. Ya, yang berpegang kepada perjanjianku. Nah, sehingga kita ini tidak akan terjebak dalam promosional. Wah, ini. Ya, saya lihat tayangan video ada seorang hamba Tuhan menceritakan tentang apa? Tentang angin badai dihardik oleh Yesus. Diamlah, tenang. Oh, aduh, ya. Begitu juga virus corona, diamlah. Tenanglah. Lalu di counter kritik. Wah, itu coba kalau dia benar-benar ini, coba semua ngerti apa virus corona, apakah bisa berhenti atau tidak? Saya harap kalau saudara misalkan Anda mempunyai iman seperti hamba Tuhan ini yang mengatakan begitu, lalu ada orang yang nyinyir, ada orang yang mengatakan wah kayaknya ini, sudah Anda tidak usah berdebat. Saya tanya, itu firman atau tidak yang disampaikan? Kan firman, ya kan? Diamlah, tenanglah, kan begitu, ya kan? Badai itu dihardik. Nah, dia selaku gembala kan punya tanggung jawab untuk menguatkan jemaatnya. Nah, firman Tuhan itu untuk apa? Untuk dibuat debat atau dibuat kita terima firman, kita percaya, lalu kita praktek melakukan, supaya ketika melakukan itu kita mengalami. Setelah mengalami, maka kita akan dapat menyaksikan. Sebab di dalam Yesaya 50 tadi ayat 3 jelas, kamu jangan sampai membuat kesaksian yang gak benar. Kamu harus menyaksikan cinta kasih Tuhan. Dan kasih Tuhan itu tidak berlaku hanya untuk kita saja, untuk orang lain. Orang yang berdosa pun, ya termasuk sekarang ini lagi nyinyir bertobat, nanti akan mendapat kesempatan. Soal mereka tidak mau bertobat itu lain urusan. Sampai di sini Anda mengerti? Ya. Nah, lalu ayat 5 menyatakan begini. Coba ayat 5 tolong ditayang. Kembali Yesaya 56. Kepada mereka siapa yang dimaksud? Nah, ini dua orang ini nih. Yang satu yang orang yang dikebiri, yang satu orang asing itu. Kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku. Rumah besar atau rumah kecil? Rumah Tuhan. Akan kuberikan dalam rumahku dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku. Artinya ketika engkau beribadah, maka engkau akan mendapatkan seolah-olah di dalam tembok perlindungan Tuhan. Satu tanda peringatan dan nama. Anda perhatikan nama. Kenapa disebut nama? Setiap orang percaya harus tercatat namanya di kitab kehidupan. Jangan sampai kita ini cuma nyerocos tok pinter ini, tapi nama kita tidak tertulis di dalam kitab kehidupan, ya percuma. Nah itu saudara. Tapi Anda perhatikan Tuhan
Tuhan adalah Tuhan yang sudah merancang sedemikian rupa untuk umatnya, yaitu mereka yang berpegang hukum, yang menegakkan keadilan, lalu mereka yang benar-benar yang istilahnya memelihara hari lewat hari Sabat. Ya, coba ini luar biasa ayat 5 ini untuk kita semua. Jadi Anda walaupun beribadah di rumah, Anda akan mendapatkan hal yang sama. Yang percaya katakan amin. Nah, itu lebih baik daripada anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi dibandingkan orang yang demikian itu yang menuruti hukum Tuhan, yang menegakkan keadilan, mereka yang benar-benar mendapatkan semuanya itu lewat ibadah, maka mereka akan berbeda dengan orang pada umumnya. Ini yang dimaksudkan, itu lebih baik daripada anak lelaki dan perempuan. Nah, selanjutnya satu nama abadi yang tidak akan lenyap akan kuberikan kepada mereka. Wah, luar biasa saudara. Ya. Lalu saudara perhatikan lagi ayat 6. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku. Anda perhatikan. Jadi perlakuannya sama. Orang yang dikebiri, orang yang asing sama. Perlakuan Tuhan sama. Perintahnya ya sama. Semua yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, ada garis bawahi. Tadi ayat 4 dan ayat 6 sama. Lalu apa yang didapatkan oleh orang asing? Ayo baca ayat 7. 2, 3. Mereka akan Tuhan bawa ke gunung Tuhan yang kudus, dan akan Tuhan berikan kesukaan di rumah doa. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumah akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan, di mezbah-Mu ku serahkan seluruh
hanya kepada Tuhan saja. Jangan pernah mau terobsesi dengan berita-berita buruk apapun. Tentang virus corona ini realitanya memang benar, nggak salah. Tapi kalau kita cuma hanya fokus kepada virus, maka saudara akan menjadi loyo, menjadi lemah, letih, lesu. Lihat, apapun yang namanya virus, sakit, penyakit, persoalan itu jangan dibandingkan dengan kebesaran Tuhan kita. Kalau hari ini kita memperingati Jumat Agung, maka saudara perhatikan, dia begitu luar biasanya memperjuangkan kita. Masih ingatkah ketika zat endorfin itu sebagai bentuk imun dalam tubuh kita yang kuat, maka Yesus yang sebagai manusia biasa diperlakukan dengan penganiayaan yang sedemikian rupa hebatnya. Apakah dia hebat melebihi kita sebagai manusia? Sebetulnya tidak. Karena yang jelas, karena kasihnya yang begitu kuat, yang begitu tanpa syarat diberikan kepada manusia, maka otomatis di dalam tubuhnya itu akan terproduksi zat endorfin yang kuat. Saya yakin, bukan tidak merasa sakit atau mati rasa, tidak, tapi daya tahan tubuh imunnya yang begitu melebihi daripada siksaan dan sengsara, sehingga dia dapat menguasai dirinya tidak untuk mengucapkan kata-kata balasan yang mengumpat atau misoi, atau dia mengata-ngatai orang yang menganiaya dia dengan kata-kata yang kasar. Tidak. Dia bisa berdiam diri dan mendiamkan dirinya, tidak membuka sepatah kata pun, bahkan mampu untuk mengatakan, Tuhan ampunilah mereka yang tidak mengetahui atas perbuatan mereka. Apalagi hanya Yesus? Tidak, Alkitab memberikan jelas. Stefanus mendapatkan perlakuan yang serupa, walaupun tidak sama. Tapi di Raja Batu itu pun dia juga sebuah siksaan yang dahsyat. Tetapi oleh karena Stefanus juga memiliki kasih yang begitu dalam, kasih yang tanpa syarat seperti yang dimiliki oleh Yesus, maka dia pun juga memiliki daya tahan, bukan ngempet, mempunyai daya tahan ketika dan tidak ada satu pun ucap kata kasar atau membalas membenci mereka. Stefanus pun juga bisa mengeluarkan kata-kata yang sama, Tuhan ampunilah mereka. Saya mendapatkan pengertian ini. Jadi mari, bukannya mubazir atau tidak ada gunanya ketika firman Tuhan mengatakan engkau harus berbuat tetap sabar, tetap murah hati, tetap mengasihi, tetap setia, tetap memiliki penguasaan diri. Maka disitulah letaknya Anda dan saya pasti akan mengalami apa? Badai itu pasti berlalu. Kemenangan itu akan menjadi puncak milik kita. Perhatikan baik-baik. Bukankah kita ini diterima Tuhan apa adanya? Namun kita tidak dibiarkan apa adanya. Saya ulangi kembali. Tuhan menerima kita apa adanya. Tetap biarkan kita ini apa adanya.
dia tambahin. Kelemahan kita dia kuatkan. Dosa dia ampuni. Apakah tidak cukup? Apakah masihkah engkau ingin melepaskan imanmu dan untuk engkau ganti dengan iman yang lain? Dalam kesempatan ini, mari kita baca ayat terakhir, Yesaya 56 ayat yang ke-8. Ada perhatikan ayat 8 ini, diawali dengan demikianlah firman Tuhan Allah. Jadi bukan perkataan manusia, perkataan Tuhan yang tidak bisa kembali dengan sia-sia. Dia pasti melaksanakan dan membuat kita berhasil. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Artinya apa ayat ini? Anda akan dibuat berhasil untuk memenangkan banyak jiwa. Atas apa yang engkau lakukan, orang pun juga akan terselamatkan. Bukan kita yang memegang kunci, kita yang menentukan, tapi Tuhan lewat perbuatan kita, yaitu menegakkan hukum, menjalankan hukum Tuhan, hukum pemerintah, dan berlaku adil lewat ibadah. Mari kita akan memperingati Jumat Agung ini dengan menerima sakramen perjamuan kudus. Saya harap masing-masing jemaat di rumah untuk mempersiapkan diri mengambil hosti dan anggur lewat Gembala FA atau pelayan gereja, dan kalau punya sempat datanglah ke gereja untuk mengambil kepada saudara soleh. Ya tentu jangan sampai malam saudara datang ke gereja nggak ada orangnya. Ya, tolong supaya bisa kerjasama, gayung bersambut. Masing-masing sudah punya? Ya. Oh
kita angkat tubuh Tuhan tinggi-tinggi di tangan kanan kita. Dan sebelum kita sambut tubuh dan darah Tuhan, maka terlebih dahulu saya memberikan kesempatan 1 menit kepada jemaat, baik di tempat ini maupun di rumah masing-masing, untuk menyelesaikan dan membereskan urusan pribadimu dengan Tuhan. Bahkan kepada sesama keluarga, engkau harus mendapatkan pengampunan dari Tuhan dan mengaku dosamu. Jangan simpan dosa, namun engkau pun juga mohon kepada Tuhan agar supaya mengalirkan kasih-Nya, agar supaya engkau mampu untuk mengampuni orang-orang yang berbuat salah kepadamu, orang-orang yang menjahili kamu, orang yang nyinyir kepadamu. Mari mulai kita berdoa masing-masing. Oh, terima kasih. Terima kasih. Ampunilah ya Tuhan. Ampunilah bangsa dan negara kami ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Oh, terpujilah nama. Bapa, kami naikkan syukur karena perkenan-Mu atas kami untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, agar supaya firman-Mu tergenapi. Barang siapa makan tubuhku dan minum darah-Mu, maka dia tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Maka engkau akan melawat juga jemaat-Mu yang di rumah masing-masing mendengarkan melalui streaming maupun yang hadir saat ini ya Tuhan. Engkau akan memberkati mereka sesuai dengan perjanjian-Mu. Maka kami yakin agar supaya kami akan menjadi alat-Mu untuk memberitakan Injil keselamatan-Mu, sehingga siapapun manusia yang mau mendengar, mau percaya, dan mereka bertobat, berbalik kepadamu, maka mereka akan mendapatkan perlakuan yang sama, keadilan seperti Engkau membuat kami menikmati keadilan itu sendiri. Terima kasih Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah tubuh yang terpecah-pecah di tangan kananmu adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makan dalam nama Yesus. Angkat darah Tuhan tinggi-tinggi di tangan kananmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Minum dalam nama Yesus. Sambil mengucap syukur, kalau Anda memiliki iman yang tangguh dan bertindaklah sesuai dengan imanmu, mengoleskan sisa darah Tuhan di dalam tubuhmu ataupun di pintu papan jenang setiap rumah, supaya tidak ada roh maut untuk datang, bahkan kita akan terhindar dari segala bentuk sakit penyakit. Lakukanlah dengan iman percaya sungguh-sungguh. Siapa lagi kami harus berharap? Kalau bukan
Terima kasih. Terima kasih. Bapak, meskipun kami beribadah hanya dihadiri oleh beberapa jemaat-Mu dan seluruh rapat kerja Allah, namun kami sudah menunaikan tugas dan tanggung jawab kami, kewajiban sebagai hamba untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Maka tiba saatnya lah ya Tuhan, Engkau yang akan menjamah mereka semua, terutama umat-Mu yang beriman kepada Engkau, walaupun terbatas di dalam ibadah seperti ini. Bukankah kami juga mentaati hukum-hukum pemerintah dan tidak terpecah belah oleh karena keegoisan kita? Namun satu perkara ya Tuhan, berkatilah pemerintahan Kota Tuban, seluruh aparatnya yang bertugas, baik kepolisian maupun ABRI dan Pemda Kabupaten Tuban, dan khususnya para perawat medis di rumah sakit maupun di puskesmas. Engkau berkati, jaga, lindungilah ya Tuhan mereka. Bukankah rumah ini adalah rumah doa bagi segala bangsa, supaya lewat rumah ini maka doa-doa kami akan sampai ke tatamu yang suci, sehingga Engkau akan menengok dari singgasanamu yang maha tinggi untuk mendengar, memperhatikan, mengangkat dan menaruh umat-Mu untuk mendapatkan keselamatan yang daripada Engkau, bebas dari virus corona, dan mereka akan bersukacita akan melihat karya-Mu yang besar lewat gereja-Mu yang sudah mewartakan kebenaran. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Bangkit, serukan nama Yesus. Kita buat diri Tuhan.
perjumpaan kita memperingati Jumat Agung ini. Angkat kedua belah tanganmu dengan hati percaya. Bapak, Engkau terlalu baik, amat sangat baik. Kami percaya Engkau menerima kami adanya, namun Engkau tidak membiarkan kami apa adanya. Engkau akan menambahi, Engkau akan mengangkat, Engkau akan melindungi, Engkau akan memberkati kami. Berkati makanan minuman yang sudah Engkau sediakan, agar supaya menjadi kekuatan tubuh dan jiwa kami, sehingga umat-Mu dapat menikmati di tempat ini yang mengikuti live streaming. Tuhan, Engkau juga memberkati umat-Mu yang di rumah. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Abraham, Ishak dan Israel yang memenuhi dalam kehidupanmu dengan berkat pertobatan dan lipat gandaan. Engkau dibuat sehat, Engkau dibuat berhasil, dan Engkau menjadi kuat dan selamat dalam segala apapun, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan diberkati. Katakan amin.